Halo semuanya, dalam video ini kami akan membahas kisah salah satu tokoh nasional dari Indonesia Timur, yaitu Arnoldus Ishak Zacharias Mononutu. Arnold Mononutu lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 4 Desember 1896 dan meninggal dunia di Jakarta pada 5 September 1983 dalam usia 86 tahun. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan, anggota Majelis Konstituante, dan Rektor Universitas Hasanuddin. Selain itu, ia juga merupakan duta besar Indonesia pertama untuk Tiongkok. Ayahnya bernama Karel Carles Wilson Mononutu, seorang pegawai negeri Hindia Belanda, dan ibunya bernama Agustina van der Heij. Kakeknya yang juga bernama Arnold Mononutu adalah orang Minahasa pertama yang menyelesaikan pendidikan di Stovia. Sekolah dokter pribumi di Batavia keluarga Mononutu dikenal berpendidikan dan sangat disegani. Sejak kecil, Arnold hidup berpindah-pindah mengikuti tugas ayahnya dari Gorontalo hingga kembali ke Manado. Ia menempuh pendidikan di Europse Lager School, lalu melanjutkan ke Hoger Burger School di Batavia. Pada tahun 1920, Mononutu berangkat ke Eropa untuk melanjutkan studinya di Belanda dan mengambil kursus di Akademi Hukum Internasional di Den Haag. Awalnya, Mononutu belum memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Namun, saat berada di Belanda, ia sering menghadiri pertemuan Perhimpunan Indonesia atau disebut Indische Vereniging, organisasi mahasiswa Indonesia di Eropa. Dari sanalah rasa cintanya kepada tanah air mulai tumbuh. Arnold Mononutu kemudian terpilih sebagai wakil ketua Perhimpunan Indonesia di masa ketika Muhammad Hatta menjadi bendahara dan Sukiman Wirjosanjojo menjadi ketua. Ia juga dikirim untuk mewakili organisasi ini di antara mahasiswa Indonesia yang berada di Paris. Kegiatan politiknya membuat pemerintah kolonial Belanda curiga. Ayahnya bahkan diancam akan dipindahkan dari pekerjaannya jika terus mengirim uang untuk Arnold. Namun, dengan bantuan teman-temannya, ia tetap bertahan dan menyelesaikan studinya sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1927. Sekembalinya ke tanah air, Arnold Mononutu bergabung dengan Partai Nasional Indonesia yang baru didirikan oleh Soekarno. Ia juga tinggal satu rumah dengan tokoh Jojo Puspito, yang kemudian dikenal sebagai panitia dalam Kongres Pemuda 1928, tempat lahirnya Sumpah Pemuda. Pergerakan seperti Soewirjo dan Sugondo selain berjuang lewat politik, Mononutu juga aktif dalam dunia pendidikan. Ia mengajar di perguruan rakyat bersama Gunawan Mangunkusumo. Namun, ia harus kembali ke Manado pada tahun 1930 karena ibunya sakit. Selama 12 tahun di Manado, Mononutu menjadi direktur koperasi kopra yang memiliki sekitar 500 anggota. Ia membantu petani kopra mendapatkan harga yang adil dan stabil dengan menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia pada masa itu. Ketika Jepang datang pada tahun 1942, Mononutu dicari karena dikenal sebagai tokoh nasionalis. Dengan bantuan seorang simpatisan Jepang bernama Yamanisi, ia melarikan diri ke Ternate, Maluku, dan menetap di sana hingga Jepang kalah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Arnold Mononutu berjuang untuk menegakkan persatuan di wilayah Indonesia Timur. Ia ikut mendirikan organisasi Persatuan Indonesia dan menerbitkan surat kabar Menara Merdeka di Ternate yang menyuarakan semangat Republik Indonesia dan menolak upaya Belanda membentuk negara-negara bagian.
Ketika Belanda membentuk negara Indonesia Timur tahun 1946, Mononutu menjadi anggota parlemen NIT dan memimpin kelompok pro-republik. Ia berjuang keras meyakinkan anggota parlemen lain agar wilayah Timur bersatu kembali dengan Republik Indonesia. Setelah konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat, Mononutu ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. Ia menjabat 3 kali, yaitu yang pertama dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Desember tahun 1949 sampai 6 September 1950. Kedua, dalam Kabinet Sukiman Suwirjo pada tanggal 27 April 1951 sampai tanggal 3 April 1952. Yang ketiga, dalam Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Sebagai Menteri Penerangan, ia menghadapi berbagai pemberontakan di Indonesia seperti APRA di Jawa Barat, pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan, dan pemberontakan RMS di Maluku. Bersama Presiden Soekarno, ia berkeliling daerah-daerah tersebut untuk menenangkan rakyat dan menegaskan bahwa Indonesia harus tetap satu dan utuh. Arnold Mononutu juga dipercaya menjadi duta besar Indonesia pertama untuk Tiongkok pada tahun 1953 sampai 1955. Dalam masa tugasnya, ia memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian pada tahun 1960, ia diminta oleh Soekarno untuk menjadi rektor Universitas Hasanuddin di Makassar. Di masa kepemimpinannya selama 5 tahun, jumlah mahasiswa meningkat 2 kali lipat dari 4.000 menjadi 8.000. Ia juga membuka banyak fakultas baru seperti pertanian, peternakan, ilmu sosial, politik, sastra, teknik, dan ilmu pasti dan alam. Dari perjalanan hidup Arnold Mononutu, kita dapat belajar banyak hal. Dia adalah sosok yang berpendidikan, berani, dan berkomitmen tinggi pada persatuan Indonesia. Mononutu mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu harus di medan perang, tetapi juga bisa dilakukan melalui pendidikan, diplomasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai yang dapat kita teladani dari beliau antara lain semangat nasionalisme, keteguhan mempertahankan NKRI, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat kecil. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 117 tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 November 2020 menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu. Arnold Mononutu wafat di Jakarta pada 5 September 1983 dan dimakamkan dengan penghormatan negara. Namanya kini dikenang sebagai pahlawan nasional dari Sulawesi Utara yang berperan penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Demikian kisah perjuangan Arnold Mononutu, pejuang dan pemersatu dari Indonesia Timur. Semangatnya dalam mempertahankan Republik Indonesia dan mengabdi lewat pendidikan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa.